Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang Sistem Informasi Manajemen Metode System Development Life Cycle, atau biasa disebut SDLC. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Rizky Yogantoro. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian SDLC, System Development Life Cycle, atau bisa disebut juga SDLC, adalah suatu pendekatan yang memiliki tahap atau bertahap untuk melakukan analisa dan membangun suatu rancangan sistem dengan menggunakan siklus yang lebih spesifik terhadap kegiatan penggunaan atau Kendal dan Kendal 2006. Metode SDLC adalah metode yang menggunakan pendekatan sistem yang disebut pendekatan air terjun atau waterfall approach, di mana setiap tahapan sistem akan dikerjakan secara berturut menurun dari perencanaan, analisa, desain, implementasi, dan perawatan. Langurung Aji Supriyanto 2005-272. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah di dalam tahapan tersebut untuk proses pengembangannya. Siklus hidup pengembangan sistem merupakan proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem atau subsistem informal berbasis komputer. SDLC dilakukan dengan pendekatan sistem secara teratur dan dilakukan secara top-down. Oleh karenanya, sering disebut pendekatan air terjun atau waterfall approach bagi pengembangan dan penggunaan sistem. Next, tahapan SDLC. Setiap pengembangan mempunyai strategi yang berlainan. Namun demikian, pada dasarnya siklus hidup pengembangan sistem informasi terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama, perencanaan sistem atau sistem planning. Yang kedua, analisis sistem atau sistem analisis. Yang ketiga, perencanaan sistem atau sistem design. Yang keempat, implementasi sistem atau sistem implementation. Yang kelima, penggunaan sistem atau sistem utilization. Next. Selanjutnya, tahap perencanaan sistem atau sistem planning. Perencanaan sistem merupakan tahap paling awal yang memberikan pedoman dalam melakukan langkah selanjutnya. Perencanaan sistem menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem ini, serta untuk mendukung operasinya setelah diterapkan. Perencanaan sistem dapat terdiri dari perencanaan jangka pendek, meliputi periode 1 sampai 2 tahun, dan perencanaan jangka panjang meliputi periode sampai 5 tahun. Perencanaan sistem biasanya ditangani oleh staf perencanaan sistem, bila tidak dapat juga dilakukan oleh departemen sistem. Proses perencanaan sistem dapat dikelompokkan dalam 3 proses, yaitu yang pertama, merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencanaan sistem. Yang kedua, menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan dan dilakukan oleh komite pengarah. Yang ketiga, mendefinisikan proyek-proyek sistem dikembangkan dan dilakukan oleh analisis sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada tahap analisis sistem atau sistem analisis. Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Tahap analisis merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap selanjutnya. Langkah-langkah di tahap analisis sistem
Hampir sama dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan di tahap perencanaan sistem. Perbedaannya pada analisis sistem, ruang lingkup tugasnya lebih terperinci. Di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis sistem, yaitu pertama ada identify, kedua understand, yang ketiga analis, yang keempat report. Yang pertama identify, yaitu mengidentifikasi masalah yaitu dengan mengidentifikasikan penyebab masalah, mengidentifikasikan titik-titik keputusan, mengidentifikasikan personel kunci. Yang kedua understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada, menentukan jenis penelitian, merencanakan jadwal penelitian, mengatur jadwal wawancara, mengatur jadwal observasi, mengatur jadwal pengambilan sampel, membuat penugasan penelitian, membuat agenda wawancara, mengumpulkan hasil penelitian. Yang ketiga, analis, yaitu menganalisis sistem, menganalisis kelemahan sistem, menganalisis kebutuhan informasi pemakai atau manajemen. Yang keempat, report, yaitu membuat laporan hasil analisis yang tujuan untuk memberi laporan bahwa analisis telah selesai dilakukan, meluruskan kesalahan pengertian mengenai apa yang telah ditemukan dan dianalisis oleh analisis sistem tetapi tidak sesuai menurut manajemen, meminta pendapat-pendapat dan saran-saran dari pihak manajemen, meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Next. Dan selanjutnya ada perancangan sistem atau sistem desain. Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Tiba waktunya sekarang bagi analisis sistem, perancangan sistem atau sistem desain. Tahap perancangan sistem ini mempunyai tujuan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Tahap perancangan sistem merupakan tahap penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Untuk sistem berbasis komputer, biasanya dalam rancangan ada spesifikasi jenis peralatan yang akan digunakan. Adapun langkah-langkah dalam tahap perancangan sistem ini meliputi yang pertama, menyiapkan rancangan sistem yang terperinci, seperti analisis bekerja sama dengan pemakai dan mendokumentasikan rancangan sistem baru dengan alat-alat yang telah dijelaskan dalam modul teknis. Penggambaran dilakukan dari yang besar dan secara bertahap secara rinci dengan pendekatan top-down, dan ini biasanya dilakukan untuk rancangan terstruktur atau struktur desain. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, yaitu analisis harus mengidentifikasikan konfigurasi atau bukan merek atau model peralatan komputer yang akan memberikan hasil terbaik bagi sistem untuk menyelesaikan pemrosesan. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, yaitu analisis bekerja bersama manajer mengevaluasi berbagai alternatif dan pilih yang paling memungkinkan sistem memenuhi kriteria kinerja dengan kendala-kendala yang ada. Yang keempat, memilih konfigurasi yang terbaik, yaitu analisis mengevaluasi semua konfigurasi subsistem dengan menyesuaikan kombinasi peralatan sehingga semua subsistem menjadi satu konfigurasi tunggal. Setelah dianalisis kemudian direkomendasikan kepada manajer untuk disetujui. Persetujuan dilakukan oleh komite pengarah. Yang kelima, yaitu menyetujui usulan penerapan. Analisis menyiapkan usulan penerapan yang mengikhtisar tugas-tugas penerapan yang harus dilakukan, keuntungan yang diharapkan dan biayanya. Dan terakhir, menyetujui untuk menolak penerapan sistem, yaitu jika keuntungan dari sistem melebihi biayanya, penerapan akan disetujui. Next. Di sini ada tahap implementasi sistem atau system implementation. Setelah dianalisis dan dirancang secara rinci dan teknologi telah diseleksi dan dipilih, tiba saatnya sistem untuk
diimplementasikan. Tahap ini termasuk juga merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Dan juga kegiatan menulis kode program juga jika tidak digunakan paket perangkat lunak aplikasi. Implementasi sistem merupakan kegiatan untuk memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Adapun langkah-langkah dalam tahap ini meliputi yang pertama ada merencanakan penerapan. Sebelum sistem baru digunakan, manajer dan spesialis informasi memahami dengan baik pekerjaan yang diperlukan untuk menerapkan rancangan sistem. Yang kedua, mengumpulkan penerapan, yaitu proyek penerapan diumumkan kepada para pegawai dengan cara yang sama seperti penelitian sistem. Tujuannya untuk menginformasikan pegawai mengenai keputusan untuk menerapkan sistem baru dan meminta kerjasama pegawai. Yang ketiga, mendapatkan sumber daya perangkat keras, yaitu rancangan sistem disediakan bagi para pemasok berbagai jenis peralatan komputer yang terdapat pada konfigurasi yang disetujui. Setiap pemasok diberikan request for proposal atau RFP. Yang keempat, mendapatkan sumber daya perangkat lunak, yaitu dapat membuat sendiri oleh programmer dari dokumen yang disiapkan analisis sistem atau menggunakan perangkat lunak aplikasi jadi pre-written application software. Yang kelima, menyiapkan database, yaitu DBA bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan data, dan ini mencakup persiapan database. Yang keenam, menyiapkan fasilitas fisik. Fasilitas di sini adalah lantai yang ditinggikan, pengendalian suhu ruangan dan kelembapan khusus, keamanan, peralatan, pendeteksi api, dan pemadam kebakaran, dan sebagainya. Selanjutnya, pendidik peserta dan pemakai, yaitu baik peserta atau operator pemasuk data, pegawai coding dan administrasi, dan pemakai harus dididik tentang peran mereka dalam sistem. Pendidikan sebaiknya setelah siklus hidup dimulai, tepat sebelum bahan-bahan yang dipelajari mulai diterapkan. Dan terakhir, masuk ke sistem baru, yaitu proses menggantikan sistem lama ke sistem baru disebut cutover. Dan selanjutnya akan dilanjutin oleh teman kami. Baik, di sini selanjutnya ada penggunaan sistem atau system utilization. Pada tahap ini terdiri dari 3, yaitu menggunakan sistem, pemakaian menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang mengidentifikasikan pada tahap perencanaan. Yang kedua, audit sistem. Penelitian apakah sistem baru memenuhi kriteria kinerja. Studi ini disebut penelaahan setelah penerapan. Yang ketiga, memelihara sistem. Selama manajer menggunakan sistem, berbagai modifikasi dibuat sehingga sistem terus memberikan dukungan yang diperlukan. Modifikasi ini disebut pemeliharaan sistem. Ada 3 alasan untuk pemeliharaan, yaitu memperbaiki kesalahan, menjaga kemutakhiran sistem, dan meningkatkan sistem. Next. Selanjutnya adalah contoh metodologi atau model pengembangan sistem. Yang pertama di sini ada Agile Model. Dituliskan oleh Widodo Jurnal 2006 pada dekade ke-90-an diperkenalkan metodologi baru yang dikenal dengan nama Agile Method. Nah, Agile Method ini dikembangkan karena pada metodologi tradisional terdapat banyak hal yang membuat proses pengembangan tidak dapat berhasil dengan baik sehingga tuntutan user. Kelebihan dari metode Agile ini sendiri, yang pertama ada meningkatkan rasio kepuasan pelanggan. Yang kedua, bisa melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. Yang ketiga, mengurangi resiko kegagalan implementasi software dari non-teknis. Yang keempat,
Besar kerugian baik secara material atau imaterial tidak terlalu besar jika terjadi kegagalan. Selanjutnya ada kelemahan dari metode agil ini sendiri. Yang pertama, agil ini jarang dipraktekkan secara langsung. Yang kedua, interaksi dengan customer yang berlebihan. Yang ketiga, agil sulit diimplementasikan dalam proyek yang berskala besar. Yang keempat, membutuhkan manajemen tim yang terlatih. Yang kelima, lemah dalam perencanaan arsitektur, 2 Scrum dan Extreme Programming. Yang keenam, keterbatasan waktu dalam perencanaan proyek. Next. Selanjutnya ada metodologi waterfall. Nah, metodologi waterfall ini merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear. Output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce tahun 1970. Sekarang model ini lebih dikenal dengan linear sequential model. Karakteristik dari metodologi waterfall ini meliputi beberapa bagian, yaitu aktivitas mengalir dari satu fase ke fase lainnya secara berurutan. Yang kedua, setiap fase dikerjakan terlebih dahulu sampai selesai. Jika sudah selesai, baru mulai menuju fase berikutnya. Tahapan penelitian pada model waterfall meliputi metodologi berupa yang pertama ada sistem engineering. Sistem engineering ini sendiri menetapkan segala hal yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek. Yang kedua ada analisis. Analisis ini menganalisis hal-hal yang diperlukan untuk membuat atau pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga ada desain. Nah, yang ketiga ada desain. Desain ini merupakan tahapan penerjemahan dari keperluan atau data yang telah dianalisis ke dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh programmer. 3 atribut yang penting dalam proses perencanaan yaitu struktur data, arsitektur perangkat lunak, dan prosedur rinci atau algoritma. Yang keempat, di sini ada coding. Coding di sini menerjemahkan data yang telah dirancang atau algoritma ke dalam bahasa programmer, ke dalam bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Yang kelima, di sini ada testing. Testing ini adalah uji coba terhadap program yang telah dibuat. Yang keenam, ada maintenance, yang merupakan perubahan atau penambahan program sesuai dengan permintaan user. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari metode waterfall. Pada metode ini masih lebih baik digunakan walau sudah tergolong kuno daripada menggunakan pendekatan asal-asalan. Selain itu, metode ini juga masuk akal jika kebutuhan sudah diketahui dengan baik. Selanjutnya yaitu kekurangan dari metode waterfall. Kekurangan dari metode waterfall ini yang pertama yaitu pada kenyataannya jarang mengikuti urutan sekuensial seperti pada teori. Iterasi sering terjadi menyebabkan masalah baru. Yang kedua, sulit bagi pelanggan untuk menentukan semua kebutuhan secara eksplisit. Yang ketiga, pelanggan harus sabar karena pembuatan perangkat lunak akan dimulai ketika tahap desain sudah selesai. Sedangkan pada tahap sebelum desain bisa memakan waktu yang lama. Yang keempat yaitu kesalahan di awal tahap berakibat sangat fatal pada tahap berikutnya. Contoh metodologi atau model pengembang sistem yang ketiga yaitu metodologi prototype. Model ini dikembangkan karena adanya kegagalan terjadi akibat
pengembangan proyek atau aplikasi menggunakan sistem waterfall. Pada kegagalan yang terjadi biasanya dikarenakan adanya kekurangan pahaman atau bahkan sampai kesalahpahaman pengertian developer aplikasi mengenai user requirement yang ada. Pada metodologi prototype ini ada beberapa tahapan, antara lain yang pertama yaitu pengumpulan kebutuhan dan perbaikan. Maksudnya yaitu menetapkan segala kebutuhan untuk pembangunan perangkat lunak. Yang kedua, desain cepat. Desain cepat merupakan tahap penerjemahan dari keperluan atau data yang telah dianalisis ke dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh user. Yang ketiga, yaitu bentuk prototype, yaitu menerjemahkan data yang telah dirancang ke dalam bahasa pemrograman atau program contoh atau setengah jadi. Yang keempat yaitu evaluasi pelanggan terhadap prototype. Pada tahap ini merupakan program yang sudah jadi diuji oleh pelanggan dan bila ada kekurangan pada program bisa ditambahkan. Yang kelima yaitu prototype. Tahap ini merupakan perbaikan program yang sudah jadi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang keenam yaitu produk rekayasa. Tahap ini merupakan program yang sudah jadi dan seluruh kebutuhan user sudah terpenuhi dan selanjutnya yaitu kelebihan metode prototype. Ada beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, developer belajar langsung mengenai kebutuhan sistem dari customer atau user. Yang kedua, hasil produk yang lebih akurat atau lebih sesuai dengan permintaan user. Yang ketiga, desain sistem lebih fleksibel. Yang keempat, interaktif dengan adanya simulasi prototype. Yang kelima, untuk pengembangan lebih lanjut atau jika terjadi perubahan, developer hanya perlu mengubah prototype. Yang terakhir, yaitu jika customer sudah puas, prototype ini dibuat menjadi sistem secara sempurna untuk dijadikan final product. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu, yang pertama, proses bisa jadi berlanjut terus-menerus tanpa henti atau mengikuti keinginan customer. Yang kedua, bisa jadi customer malah menginginkan prototipe ini sistem dikirim. Yang ketiga, reputasi yang buruk sebagai sebuah metode yang bersifat quick and dirty. Yang keempat, kemungkinan perawatan secara keseluruhan bisa saja terabaikan. Yang terakhir yaitu pengembangan yang berlebihan untuk prototipe. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.